Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk dengan NIM 211F1010103, mahasiswa Universitas PGRI Argopuro Jember dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Luar Biasa dari kelas 21A semester 5. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Sugihartati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah aksesibilitas. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS berupa video, yaitu mempresentasikan hasil belajar mahasiswa di kelas 21A dari pertemuan pertama sampai akhir. Baik, di sini yang pertama yaitu tentang materi konsep dasar disabilitas dan aksesibilitas. Yang pertama, definisi disabilitas dan landasan hukum. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan yang bisa mengganggu peran aktif mereka dalam kehidupan sosial. Jadi penyandang disabilitas ini di mana mereka yang memiliki hambatan, yaitu hambatan fisik, mental, ataupun emosional seperti itu. Disabilitas disebabkan oleh gangguan kesehatan pada usia muda, penyakit kronis atau akut, cedera akibat kecelakaan, perang, huru-hara dan bencana, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, jenis disabilitas, yaitu jenis fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Dampak mengalami hambatan untuk dapat berpartisipasi aktif dengan warga lainnya berdasarkan hak yang sama. Terus yang selanjutnya adalah dasar hukum disabilitas. Yang pertama, Resolusi PBB nomor 61/06 tanggal 13 Desember 2006. Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin dirinya sendiri, seluruh atau sebagainya. Kebutuhan individual, norma dan atau kehidupan sosial sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam kemampuan fisik dan mentalnya. Terus yang kedua adalah menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat atau disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Terus yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara
kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. Terus yang keempat, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, yaitu di Pasal 1 Ayat 1 Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dalam mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Terus yang selanjutnya adalah kita memasuki materi yang kedua, yaitu tentang definisi aksesibilitas dan landasan hukum. Landasan hukum aksesibilitas adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pasal 1 Ayat 8 yang menyatakan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan, kesempatan, dan segala aspek kehidupan dan penghidupan. Jadi aksesibilitas itu menurut saya itu adalah sebuah fasilitas maupun sarana dan prasarana sebuah bangunan seperti itu yang disediakan, yang memang sudah disediakan oleh pemerintah untuk penyandang disabilitas maupun orang-orang tertentu, dan juga untuk semua orang untuk mengakses fasilitas yang sudah disediakan tersebut, seperti itu. Pasal 10 ayat 2 yang menyatakan bahwa penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. Terus yang selanjutnya adalah asas aksesibilitas, yaitu ada 4: kegunaan, kemudahan, keselamatan, dan kemandirian. Yang pertama itu kegunaan. Setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Terus yang kedua, kemudahan. Setiap orang dapat mencapai semua kemudahan seperti itu. Terus yang kedua adalah kemudahan. Kemudahan ini yaitu setiap orang dapat mencapai semua. Terus yang ketiga, kesempatan. Setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang. Yang terakhir, kemandirian. Setiap orang harus bisa mencapai atau masuk dalam mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Yang selanjutnya adalah prinsip yang harus dipatuhi, yaitu yang pertama, adil dalam penggunaan. Yang kedua, fleksibel dalam penggunaan. Yang ketiga, sederhana. Yang keempat, mudah dipahami. Yang kelima, mentolerir adanya kesalahan.
Terus yang selanjutnya adalah prinsip yang harus dipatuhi, yaitu yang pertama adil dalam penggunaan, yang kedua fleksibel dalam penggunaan, yang ketiga sederhana, yang keempat mudah dipahami, yang kelima mentolerir adanya kesalahan, yang keenam tidak memerlukan upaya fisik yang berat, yang ketujuh kesempatan ukuran ruang, maksudnya ketepatan ukuran ruang. Baik, itu tadi pemaparan materi yang saya dapatkan atau yang saya pahami dari pertemuan pertama sampai saat ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.